awal film, kita akan diperlihatkan seorang psikopat gendut bertopeng sedang memburu sekelompok anak muda yang berlibur di daerah Texas. Terlihat keluarga psikopat ini selalu menjebak para turis dan orang-orang yang berlibur di sana agar meminta bantuan dan masuk ke rumah mereka. Semakin banyak orang-orang yang berlibur ke daerah ini, maka semakin banyak stok daging yang mereka miliki di rumahnya. Sungguh mengerikan sekali. Namun beruntung salah satu wanita blonde yang tertangkap berhasil keluar dan lari ngabret seedan-edannya pergi meninggalkan rumah keluarga psikopat ini. Bagaikan hoki 1 tahun sekali, dia sangat senang karena berhasil nebeng ke mobil bak milik Mang Gojim yang sedang melintas di daerah itu. Setelah wanita tadi berhasil selamat, seorang sheriff memberanikan diri datang ke rumah keluarga psikopat untuk menangkap mereka semua. Namun percuma saja karena Bapak Kopet tidak mau mengakui kelakuan ekstrim keluarganya dan malah mengatakan keluarganya sedang difitnah saat ini. Setelah kembali ke dalam rumah, terlihat keluarga psikopat ini sangat panik karena kejahatan mereka sudah diketahui semua orang yang ada di Texas. Lalu Bapak Kopet yang sedang marah amuk-amukan kepada anak pertamanya, yaitu psikopat gendut bertopeng, karena dia gagal menangkap wanita blonde yang kabur. Keadaan pun semakin riweuh ketika teman Bapak Sheriff Maghrib datang membawa para warga untuk membakar rumah keluarga psikopat dengan kembang api besar yang selalu kita gunakan di game GTA San Andreas. Karena kalah adu mekanik dan api yang semakin membesar, keluarga psikopat ini pun hangus terbakar bagaikan embek barbeque yang sedang dipanggang. Sungguh ajab yang pedih sekali ya bun, melebihi ajab yang sering muncul di beranda TikTok. Setelah rumah keluarga psikopat ini hancur, di malam harinya para warga pepulung barang yang tidak ikut terbakar sekaligus merayakan kemenangan mereka karena berhasil memusnahkan keluarga psikopat yang ada di daerah Texas. Lalu seorang bapak tua menemukan bayi yang berhasil selamat dan terlihat istrinya sangat senang karena memiliki anak walaupun anak itu berasal dari sperma Kopet. Scene berpindah ke seorang wanita cantik bernama Heather yang sedang bekerja di supermarket. Terlihat dia diajak temannya Nikki untuk merayakan Halloween dan pesta minum ciu malam nanti. Di siang harinya pacar Heather si A Maghrib sedang berlatih tinju untuk mengikuti turnamen minggu depan. Terlihat A Maghrib yang sagne parah setelah berolahraga mengajak Heather untuk bercocok tanam. Ketika bibir monyong A Maghrib semakin agresif, kurir JNE datang mengirimkan paket COD. Heather pun merasa kesal karena lubang black hole-nya tidak jadi merasakan kenikmatan. Setelah A Maghrib menerima paket itu, ternyata isi paket bertujuan kepada Heather dari neneknya yang sudah meninggal. Karena merasa bingung, Heather pulang dan bertanya kepada kedua orang tuanya kenapa si nenek memberikan semua harta warisannya kepada Heather. Lalu kedua orang tuanya menjelaskan kalau Heather sebenarnya adalah anak hasil pepulung yang mereka rawat dan surat itu berasal dari keluarga aslinya. Walaupun ibu angkatnya sudah menjelaskan dan melarang Heather pergi ke sana, Heather yang bedegong tidak mendengarkan perkataan ibu angkatnya itu. Setelah mengetahui hal itu, si A Maghrib menenangkan Heather yang sedang bersedih. Heather mengatakan dia tidak bisa merayakan Halloween karena harus pergi ke rumah neneknya terlebih dahulu. Tanpa diduga, Nikki dan pacarnya datang, lalu mereka memutuskan untuk pergi ke rumah nenek Heather bersama-sama besok pagi. Singkat waktu di pagi harinya, mereka semua pergi menuju Texas bersama-sama. Terlihat Heather sangat senang karena teman-temannya dan si A Maghrib selalu ada untuk dia saat dia sedih. Di malam hari, Heather dan teman-temannya berhenti di sebuah supermarket cabang internasional milik Mang Gojim dan membeli makanan untuk bekal. Ketika melanjutkan perjalanan, mereka sangat kaget karena tidak sengaja menabrak seseorang yang ada di sana. Orang yang tertabrak itu bernama Daryl. Dia meminta kepada si A Maghrib untuk memberikannya tebengan karena Daryl si pemuda kere baru saja diusir oleh pacarnya. Karena A Maghrib baik hati,
dia mengajak Daryl untuk pergi bersamanya ke Texas. Mendengar tebengan gratis, Daryl tentu saja menyetujuinya dan ikut bersama mereka. Singkat waktu di keesokan harinya, mereka semua sudah sampai di sebuah daerah sepi tempat rumah nenek Heather berada. Terlihat sepasang kadal buntung tewas mengenaskan ketika sedang berkembang biak. Pertanda apakah ini? Ah, bodoh amat. Ketika sampai di depan rumah, mereka semua kaget karena rumah yang diwariskan kepada Heather sangat besar dan mewah. Lalu datang seorang pengacara gendut yang bertugas untuk memberikan surat kepemilikan rumah ini kepada Heather. Dan dia juga memberitahu kode untuk membuka gerbang rumah ini yang ternyata adalah tanggal lahir Heather sendiri. Setelah pintu gerbang terbuka, pengacara ini memberikan sebuah surat penting dari nenek Heather sebelum dia meninggal yang harus Heather baca sebelum menempati rumah ini. Setelah bapak pengacara pergi, tanpa ragu Heather dan teman-temannya langsung masuk ke halaman rumah dan terlihat Heather sangat senang karena dia akan mewarisi rumah mewah dengan tanah yang sangat luas. Ketika masuk ke dalam rumah, mereka semua sangat terpesona dengan barang-barang mahal yang ada di setiap ruangan, apalagi di rumah ini terdapat juga fasilitas olahraga yang lengkap. Saat teman-temannya sibuk dengan isi ruangan, Heather melihat pemakaman keluarga aslinya di belakang rumah. Di sini, Heather merasa sedikit heran karena semua anggota keluarganya meninggal di waktu yang sama. Dan Heather berterima kasih kepada neneknya karena sudah mewariskan rumah ini kepada dia. Setelah kembali, Heather diajak teman-temannya untuk membeli semua kebutuhan mereka selama tinggal di sini. Namun Daryl tidak ingin ikut dan lebih memilih untuk menjaga rumah saja. Tanpa mereka ketahui, Daryl sebenarnya adalah seorang pepulung yang suka mulung di rumah kosong. Melihat barang-barang mewah, hasrat pepulung Daryl pun semakin membara. Sementara itu, si A.A. Maghrib yang sedang berbelanja diajak selingkuh oleh Nicky walaupun dia menolaknya. Sungguh beruntung sekali ya si A.A. Maghrib yang satu ini. Sedangkan Daryl yang berada di dalam rumah menemukan sebuah pintu rahasia ketika dia sedang pepulung di dapur. Daryl pun merasa yakin di dalam ruangan ini akan terdapat banyak sekali barang berharga peninggalan nenek Heather. Merasa yakin kalau di dalam ruangan ini terdapat banyak barang berharga, Daryl langsung membuka kunci pintu dan masuk ke dalamnya. Namun ternyata di dalam ruangan ini terdapat banyak sekali botol ciu yang masih higienis. Apakah nenek Heather kaya karena menjadi bandar narkoboy? Ah, bodoh amat. Selain itu, Daryl menemukan sebuah pintu kayu besar di hadapannya. Karena hasrat pepulungnya penasaran, Daryl terus berusaha untuk membuka pintu ini. Tapi tiba-tiba, seorang psikopat jangkung badag menggaplok wajah ganteng Daryl sampai pingsan. Sementara itu, terlihat seorang sheriff muda bertanya kepada Heather di mana Heather tinggal. Lalu Heather menjawab kalau dia tinggal di rumah bekas neneknya, yaitu rumah keluarga Sawyer. Mendengar hal itu, sheriff ini mengatakan rumah keluarga Sawyer sudah lama dikosongkan dan tidak ada orang yang berani ke sana. Begitupun dengan Pak Wali Kota yang menyuruh Heather dan teman-temannya untuk segera pergi dan mengosongkan rumah milik keluarga Sawyer itu. Namun Heather tidak peduli dengan apa yang dikatakan Pak Wali Kota ini. Ketika sampai di rumah, Heather sangat kesal karena ternyata Daryl mengambil semua barang berharga yang ada di rumah ini. Lalu A. Maghrib mengatakan, "Udah Neng, jangan dipikirin, yang penting kita bisa bersenang-senang malam ini." Di malam harinya, mereka semua melakukan aktivitas masing-masing, sedangkan Heather merasa sedikit sedih ketika melihat foto ibunya yang sangat mirip dengan dia. Lalu ketika Kenny sedang memasak untuk makan malam, dia tanpa sengaja menemukan sebuah pintu rahasia. Karena penasaran, dia pun membukanya. Saat Kenny masuk, dia menemukan banyak sekali botol ciu di ruangan ini. Dan dia melihat ceceran darah dengan tas Daryl yang tergeletak di lantai. Mengira Daryl si tukang pepulung bersembunyi di sini, Kenny berinisiatif masuk ke dalam gudang untuk mencarinya. Ketika berada di dalam gudang, tiba-tiba betapa kagetnya Kenny ketika sosok tinggi besar bertopeng mengejar dia.
Sedangkan Niki pacarnya mengajak Aa Maghrib pergi ke gudang karena di sana ada sesuatu yang aneh. Aa Maghrib yang percaya pun pergi bersama Niki. Tapi ternyata Niki yang sedang sagne parah berbohong. Sebenarnya dia ingin merasakan kenikmatan coklat Magnum yang dimiliki si Aa Maghrib. Sungguh beruntung sekali ya bun, Aa Maghrib yang satu ini. Sementara itu, Heather yang sedang berada di dalam kamar merasa kagum dengan pakaian dan barang-barang yang dikoleksi neneknya waktu masih hidup. Ketika akan keluar, tiba-tiba Heather merasa kaget karena mayat neneknya masih berada di dalam kamar ini. Bagaikan dunia terasa sempit, Heather malah bertemu dengan psikopat yang akan mukbang ceker. Lalu Heather pun dibanting dan tertangkap oleh psikopat ini. Dalam setengah sadar, Heather yang sudah berada di dalam gudang melihat psikopat sedang melakukan aktivitas perkopetannya. Ketika psikopat ini lengah, Heather diam-diam lari ngabret seedan-edannya. Betapa beruntungnya Heather karena berhasil keluar dari rumah kopet ini. Karena gerbang depan masih terkunci, Heather lari ke arah pemakaman dan bersembunyi ke dalam kotak mayat yang masih kosong. Betapa tajamnya insting kopet karena dia berhasil menemukan Heather yang bersembunyi di dalam peti. Lalu Aa Maghrib dan Niki yang baru selesai bercocok tanam sangat panik karena mamang kopet berbalik dan mengejar mereka berdua. Di dalam gudang, Niki menemukan shotgun kayu walaupun dia meleset ketika menembak mamang kopet. Namun beruntung, Heather yang mengendarai mobil berhasil menyelamatkan mereka berdua. Dengan watadosnya, Aa Maghrib yang sok keren malah menabrakkan mobil ke gerbang yang masih terkunci. Betapa paniknya mereka ketika mamang kopet yang selalu jag-jaguar ringkas terus mengejar dan berhasil merusak ban mobil sehingga Heather dan teman-temannya pun tikusruk. Beruntung, Heather dan Niki berhasil selamat walaupun si Aa Maghrib wafat sebelum bertobat. Sungguh malang sekali nasibnya. Lalu mereka pun panik setengah edan saat mamang kopet datang dan terus berusaha menghancurkan mobil ini dengan gergaji kopetnya. Ketika mamang kopet lengah, Heather keluar dan lari ngabret ke tempat festival yang sedang ramai dikunjungi oleh warga Texas. Namun tanpa diduga, mamang kopet nekat ikut merayakan festival sehingga semua orang yang ada di sana lari ketakutan karena sang legenda kopet telah kembali. Saat Heather semakin terpojokan, beruntung Aa Serif datang yang membuat mamang kopet lari ke hutan karena takut tertangkap. Setelah kejadian tadi, Heather dibawa ke kantor polisi untuk diberi perlindungan dan diinterogasi berkaitan dengan apa yang baru saja dia dan teman-temannya alami. Lalu Serif Muda dan Bapak Serif Maghrib datang. Mereka bertanya di mana keberadaan teman-teman Heather. Heather menjawab hanya Niki yang masih hidup, namun Niki ada di dalam mobil yang terbalik. Mendengar psikopat comeback, wali kota yang bernama Bert datang. Amuk-amukan dia mengatakan sudah mengirimkan anggota kepolisian untuk menyelidiki rumah nenek Heather. Sementara itu, teman Bapak Serif Maghrib yang bertugas menyelidiki kasus ini sudah sampai di TKP. Dia mengatakan keadaan rumah nenek Heather sangat kacau dan berantakan. Dengan tololnya, polisi botak ini masuk ke dalam rumah nenek Heather lalu live streaming supaya Bapak Serif Maghrib dan wali kota bisa melihat keadaan mengerikan yang ada di dalam rumah. Sedangkan Heather sekarang mengetahui kalau dia berasal dari keluarga psikopat yang dibakar massal oleh wali kota dan bapak-bapak Texas. Kembali ke polisi botak yang sedang mereview isi rumah psikopat, terlihat dia ngegibrig ketakutan karena keadaan rumah sepi dengan banyaknya ceceran darah di lantai. Lalu dia menemukan sebuah ruangan rahasia tanpa dia ketahui ruangan itu adalah gudang perkopetan. Di kantor kepolisian, Heather yang sudah mengetahui asal-usulnya merasa dendam kepada wali kota dan penduduk Texas yang sudah membakar seluruh anggota keluarganya, walaupun dia tahu orang tua dan saudara-saudaranya adalah psikopat. Lalu polisi botak yang masuk ke dalam gudang menemukan teman-teman Heather sudah dalam keadaan siap saji. Dia pun menemukan Niki yang masih hidup, namun karena kaget tanpa sengaja dia menembaknya. Tiba-tiba kepala botaknya diseret dan digeprek dengan palu kopet.
Melihat kepala botak temannya digeprek, Pak Wali Kota langsung bergegas ingin menghabisi Heather. Namun ternyata Heather berhasil kabur dari kantor kepolisian. Lalu dia berniat untuk bertemu dengan pengacara neneknya. Sementara itu, wajah polisi botak sedang dikuliti untuk dijadikan topeng versi terbaru. Dengan bangga, Mamang Kopet menggunakan topeng versi terbarunya ini. Di sebuah bar, Heather bertemu dengan pengacara neneknya. Pengacara tua ini mengatakan di ruangan bawah tanah ada sepupu Heather bernama Jed Sawyer. Namun dia kurang waras, bahkan dia sangat gemar memburu para turis atau orang asing yang masuk ke wilayahnya. Pengacara ini menyalahkan Heather karena Heather tidak membaca surat dari neneknya terlebih dahulu sebelum tinggal di rumah itu. Obrolan mereka pun terhenti karena Pak Wali Kota datang mencari Heather. Saat Heather akan kabur, dia tertangkap oleh ayah angkatnya. Beruntung, Serip Muda datang dan menyuruh Heather untuk masuk ke dalam mobilnya. Akan tetapi, ternyata Serip Muda ini adalah anak dari Wali Kota dan dia bekerja sama dengan ayah angkat Heather untuk memusnahkan seluruh keturunan keluarga Sawyer. Setelah mengetahui inti permasalahan dari kasus ini, Bapak Serip Maghrib langsung bergegas untuk mengejar mereka. Sedangkan Heather terus memohon kepada anak wali kota ini agar dia dilepaskan. Tanpa mereka semua sadari, Jed Sawyer bergegas masuk ke dalam gudang tempat Heather disekap. Ketika akan menyerang, beruntung Jed melihat tanda keluarga Sawyer ada di dada Heather. Walaupun Mamang Kopet ini kurang waras, tapi dia tahu kalau Heather adalah sepupunya. Saat Jed lengah, Pak Wali Kota dan ayah angkat Heather berhasil menangkap mereka berdua. Pak Wali Kota pun sangat senang karena akhirnya keturunan terakhir keluarga Sawyer akan mereka habisi. Melihat sepupu Kopetnya kalah mekanikal baku hantam, Heather memberikan gergaji mesin legend kepada Jed. Dan pada akhirnya, Pak Wali Kota pun tumbang di tangan Jed. Melihat temannya turu, Bapak Serip Maghrib yang datang terlambat hanya bisa pelangap-pelongo dan membiarkan Jed pergi bersama Heather sepupunya. Setelah kembali ke rumah nenek mereka, terlihat Jed tidak ingin berbicara dan lebih memilih masuk ke gudang Kopetnya. Sedangkan Heather membaca surat dari neneknya yang berpesan untuk selalu menjaga Jed, karena Jed adalah satu-satunya saudara Heather saat ini. Dan pada akhirnya mereka pun tinggal bersama dan bahagia sebagai keluarga psikopet. Singkat waktu beberapa minggu kemudian, Heather mengundang ibu dan ayah angkatnya untuk datang ke rumah baru dia. Tapi tiba-tiba, film pun berakhir.